Ya, sudah ada koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Maria, selamat sore. Maria, fakta apa saja yang hadir dalam persidangan dengan saksi Luhut Binsar Panjaitan dalam sidang kasus pencemaran nama baik dengan dua terdakwa Haris Azhar dan Fathia hari ini? Ya, selamat sore Tiffany. Fakta persidangan yang kemudian tadi hadir dalam proses persidangan yang dimulai sejak pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tadi ada beberapa hal termasuk ketika dari pihak kuasa hukum kemudian mempertanyakan terkait dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Luhut Binsar Panjaitan di perusahaan Toba Sejahtera. Dan tadi ada beberapa hal menarik yang juga terjadi diungkapkan di situ, Tiffany. Tadi ketika pihak kuasa hukum mempertanyakan bagaimana posisi saat ini Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan Toba Sejahtera, maka tadi Luhut sempat menjawab bahwa dirinya memang sudah mengundurkan diri dari perusahaannya ketika ia kemudian dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi salah satu menteri di kabinet yang saat ini juga sampai dengan saat ini masih menjadi pemerintahan yang sah di Republik Indonesia. Dan kemudian tadi Luhut sempat menyebutkan bahwa memang dia memiliki saham 99% di Toba Sejahtera, tetapi semua kepengurusannya dan juga operasionalnya diserahkan kepada seorang CEO yang bernama Nana Nairbohu. Dan kemudian tadi juga sempat dipertanyakan oleh pihak kuasa hukum dari Haris dan juga Fathia terkait dengan adanya ungkapan yang dilakukan oleh Australia Stock Exchange pada tahun 2017 yang menyebutkan bahwa perusahaan dari Toba Sejahtera ini memiliki anak perusahaan yang kemudian tergabung dalam perusahaan tambang. Dan tadi dibantah oleh pihak Luhut Binsar Panjaitan bahwa dirinya sesungguhnya tidak mengetahui, dan ketika dilaporkan adanya Stock Exchange yang menyebutkan bahwa perusahaan milik Luhut ini kemudian tergabung di dalamnya dan bahkan berusaha di bidang mining atau tambang, kemudian mereka memberikan surat untuk memutuskan atau meniadakan nama dari perusahaan tersebut pada tahun 2018. Dan surat menyurat ini juga sudah tadi disampaikan, ada beberapa bukti yang juga sudah tadi dihadirkan di muka persidangan di hadapan majelis hakim terkait dengan bukti-bukti yang kemudian dimaksudkan oleh pihak kuasa hukum. Dan tadi juga selain itu, Tiffany, sempat juga diputar ulang bagaimana video YouTube yang kemudian membuat sidang ini kemudian diadakan, yaitu tuduhan pencemaran nama baik terhadap Luhut Binsar Panjaitan, di mana tadi videonya sempat kemudian diputar ulang dan kemudian dijelaskan kembali. Dan disitulah kemudian kuasa hukum mempertanyakan kepada Luhut Binsar Panjaitan bahwa di mana letak pernyataan yang kemudian secara langsung menyudutkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai dalam tanda kutip penjahat dan juga lord. Dan kemudian tadi dijawab oleh pihak Luhut bahwa memang secara langsung tidak ada, tetapi ada fakta-fakta yang kemudian terjadi atau disampaikan di dalam YouTube tersebut yang ternyata dianggap itu mencemarkan nama baik dari pihak Luhut Binsar Panjaitan, termasuk keterkaitannya dengan perusahaan tambang di Papua. Sebab tadi Luhut sempat menyebutkan bahwa dirinya merupakan anggota TNI dan juga saat ini menjabat sebagai menteri, sehingga dia tidak mau berkecimpung di perusahaan-perusahaan seperti itu. Dan tadi sudah sempat disampaikan bahwa dirinya merasa tersinggung dengan ucapan Lord yang kemudian disebutkan oleh Haris Azhar dalam YouTube yang kemudian tadi juga sudah diputar bersama di ruang persidangan. Kami juga sempat mempertanyakan, Tiffany, mengenai mengapa kemudian tersinggung terkait dengan Lord, dan ini juga sudah ditanyakan beberapa kali oleh pihak kuasa hukum, dan bahkan tadi terjadi bersih tegang di dalam persidangan, di mana sampai dengan pihak majelis hakim atau ketua majelis hakim Cokorda Gede Artana tadi sempat juga ikut bersuara, bahkan tadi terjadi kegaduhan ketika ketua majelis hakim menyebut bahwa kuasa hukum suaranya seperti perempuan, dan kemudian ini membuat pihak kuasa hukum tidak terima. Bahkan tadi terdakwa Haris Azhar juga sempat menyampaikan kekecewaannya terhadap majelis hakim yang kemudian memberikan pernyataan tersebut. Di dalam persidangan kali ini memang banyak sekali bersih tegang atau ketegangan yang terjadi di antara dua kubu, yaitu di pihak jaksa penuntut umum dan juga di pihak kuasa hukum. Saya catat ada beberapa kali kemudian intervensi atau maksud kami hal-hal yang terjadi di dalam proses persidangan yang membuat persidangan ini tersendat-sendat seperti itu, karena harus ada adu argumen yang cukup
seru begitu ya di dalam ruangan sidang antara jaksa dan juga kuasa hukum. Selain itu Tiffany tadi juga sempat disebutkan terkait dengan kedekatan antara Luhut Binsar Panjaitan dan juga Haris Azhar. Dan dari pihak jaksa penuntut umum ini dianggap menjadi penting karena ketika kedekatan tersebut terjadi, mengapa kemudian arahan atau usulan atau saran daripada Luhut untuk melakukan mediasi terlebih dahulu, Haris diminta untuk menghadap Luhut, itu tidak dilakukan oleh Haris Azhar. Tapi dari pihak Haris ini menjadi sesuatu hal yang kemudian dipertanyakan justru karena tidak sesuai dengan materi yang ada di persidangan, yaitu mengenai dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Haris dan juga Fathia terkait dengan YouTube yang mereka siarkan pada Agustus 2021. Dan tadi sempat ada beberapa hal juga yang disampaikan oleh pihak terdakwa Haris Azhar dan juga kuasa hukumnya, menyayangkan mengapa kemudian jaksa menggiring opini terkait dengan permintaan saham yang kemudian dilakukan oleh Haris Azhar. Haris menyebut permintaan saham ini bukan untuk dirinya, melainkan Haris memang menghubungi Luhut Binsar Panjaitan pada waktu itu untuk meminta saham yang kemudian memang menjadi agreement dari Indonesia dan juga Freeport, di mana ada masyarakat adat yang harus kemudian mendapatkan hak 10% ini dibagi-bagi, Tiffany, antara kemudian masyarakat adat, kemudian daerah terdampak dan juga beberapa pihak lain yang ada di kawasan Mimika. Dan ini pula yang kemudian dipertanyakan oleh Haris Azhar kepada Luhut Binsar Panjaitan sebagai Menko Marinvest yang menjadi koordinator atau leading dalam proses pemberian saham ini terkait dengan PT Freeport. Dan kemudian ini tadi ditampik oleh Haris Azhar bahwa dirinya tidak pernah meminta saham tersebut untuk dia pribadi, tetapi ini untuk masyarakat adat yang memang pada waktu itu dia menyatakan bahwa belum ada aturan yang mengikat terkait dengan pemberian 10%, di mana 3% sudah menjadi milik dari pemerintah daerah atau provinsi, dan kemudian sisa 7% inilah yang kemudian dipertanyakan Haris Azhar, kemana 7% saham yang seharusnya diberikan kepada daerah terdampak dan juga masyarakat adat yang belum sampai dengan hari ini belum ada peraturan yang mengikatnya. Dan tadi seperti itu yang disampaikan oleh pihak Haris Azhar, dan persidangan ini sendiri nantinya Tiffany akan kembali dilanjutkan dengan memanggil saksi lain pada 12 Juni 2023. Tiffany. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selamat sore.